Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Kurniawan eh, dari Institut Agama Islam Tazkiyah, Prodi MBS 23. Saya ingin mempresentasikan tentang perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Langsung saja ke pembukaan. Manajemen sumber daya manusia (SDM) syariah adalah pendekatan dalam pengelolaan SDM yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memastikan bahwa praktik-praktik manajerial dalam organisasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Nah, konsep ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum, tapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang etis dan adil. Latar belakang. Berbicara mengenai perilaku organisasi, berarti kita membahas tentang perilaku manusia. Manusia adalah pendukung utama setiap organisasi apapun bentuknya. Karena jika tidak ada manusia itu sendiri, maka organisasi itu tidak akan berjalan. Nah, perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi ialah awal dari perilaku organisasi itu. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Pada umumnya, manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, dimulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan adanya kesamaan kesenangan bersama. Maka timbullah itu kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam organisasi karena mulainya mereka berkelompok itu karena mereka tuh ngerasa ada chemistry karena mereka sering bersama, sering jumpa, dan sering ngobrol. Permasalahan dan tujuan. Yang pertama itu permasalahan. Poin pertamanya itu adalah bagaimana perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana perilaku kelompok dalam organisasi. Tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan memahami perilaku individu dalam organisasi. Dua, untuk mengetahui dan memahami perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi orang seorang atau seorang kan organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Nah, jadi perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku individu ialah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. Nah, organisasi ialah sistem kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Nah, adapun karakteristik yang dipunyai organisasi antaranya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Karena setiap orang tuh punya wewenangnya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sistem penggajian atau reward system, sistem pengendalian dan lain sebagainya. Nah, perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Karakteristik perilaku individu. Pertama itu adalah usia. Usia sangat mempengaruhi manusia berperilaku, terutama dalam organisasi. Nah, semakin tua usianya, maka perilaku atau produktivitas akan semakin berkurang, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja, merespon stimulus yang dilancarkan oleh individualnya. Nah, perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Menurut Rimran, karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian,
kemampuan, persepsi, dan sikap. Nah, berikut ialah penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut. Ciri-ciri pertama itulah ciri-ciri biografis, yaitu ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, penelitian membuktikan bahwa sebenarnya kinerja pria dan wanita dalam menangani pekerjaan itu relatif sama. Cuman, keduanya itu juga hampir sama konsistensinya dalam memecahkan masalah. Keterampilan analisis dorongan, kompetitif, motivasi, sosiabilitas, dan kemampuan belajar. Tiga itu ada status perkawinan. Status perkawinan akan meningkatkan rasa tanggung jawab seorang terhadap pekerjaannya karena nilai pekerjaannya lebih berharga dan penting karena bertanggung jawab pada keluarga. Biasanya karyawan yang telah menikah lebih puas dengan pekerjaannya dibanding yang belum menikah. Karakteristik perilaku individu. Oke, poin keempat itu ada masa kerja. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman kerja yang lebih dari seseorang dibanding rekan yang baru, dan ini akan mempengaruhi perilakunya dalam bekerja. Karena ia lebih memiliki pengalaman yang lebih karena sudah lama bekerja. Soalnya itu adalah kepribadian. Kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia menambahkan bahwa kepribadian secara sebagai keseluruhan cara bagaimana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Nah, kategori kemampuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Poin selanjutnya ialah persepsi. Nah, persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan dia. Dia menambahkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi. Poin selanjutnya sikap atau attitude. Nah, sikap merupakan suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Sikap merupakan satu faktor yang harus dipahami agar dapat memahami perilaku orang lain dengan saling memahami individu. Maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah memahami perilaku manusia. Menurut Toha, perbedaan perilaku manusia beberapa aspek mendasar sebagai berikut. Pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan penyebab perbedaan ini, seperti ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada yang mengatakan karena perbedaan dalam kemampuan menyerap informasi dari suatu gejala. Ada yang beranggapan karena kombinasi di antara keduanya. Poin keduanya itu adalah manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam diri seseorang atau internal states yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapainya sebagai objek atau hasil. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Karena jika dia punya target, maka ia akan mendorong dirinya lebih jauh lagi. Semangatnya, kerja kerasnya untuk mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya itu adalah kinerja individu. Yang pertama, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh effort atau usaha, ability, kemampuan, dan situasi lingkungan. Nah, usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi sendiri ialah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu. Nah, yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Kedua ialah ability. Ability seorang individu diwujudkan dalam bentuk kompeten. Individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan, setiap individu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. Dan itu adalah perilaku berkelompok dalam organisasi.
Pengertian pelaku kelompok sendiri ialah merupakan suatu fungsi dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang ialah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Nah, bentuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasinya dalam lingkungannya. Jadi, definisi dari pengertian perilaku kelompok ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok formal, grup, ataupun merupakan kelompok informal. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Kelompok formal, formal group dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok ini terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando, command group, yaitu adanya rantai komando dari pimpinan ke yang dipimpin, maka perintah pemimpin haruslah dikerjakan. Sedangkan kelompok tugas atau task group bersifat komunal dan kebersamaan dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kelompok informal terbentuk secara alamiah dalam lingkungannya. Kerja yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Nah, tipe interaksi di antara individu secara informal sangat mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Kelompok informal dibagi menjadi dua, yaitu kelompok minat dan kelompok persahabatan. Kelompok minat sendiri yaitu beberapa individu sengaja berkelompok karena mempunyai kesamaan minat dan kepentingan. Sedangkan kelompok persahabatan atau bisa disebut friendship group yaitu beberapa individu berkelompok karena terdapat kecocokan. Nah, dan itu menimbulkan kesenangan dan kegembiraan sehingga mendorong orang untuk mengulangi dengan membuat kelompok. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok bisa berjalan dalam dua arah, positif dan negatif. Kita mempelajari perilaku kelompok ini dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kelompok ke arah yang positif dan menghindari arah pengembangan yang negatif. Nah, pengembangan kelompok juga dalam mendirikan dan membesarkan kelompok. Ada 5 tahap pengembangan yang dikemukakan oleh Bruce W. Tuckman dalam jurnal Psychological Bulletin Juni 1965, yaitu A. Tahap forming, pembentukan. B. Tahap storming, untuk keributan. C. Tahap norming, pengaturan norma. Poin D. Tahap performing, melaksanakan. Yang E. Tahap adjourning, pengakhiran. Nah, kita masuk ke tahap norming. Norming adalah tahap di mana individu-individu dan subgrup yang terdapat dalam kelompok mulai merasakan keuntungan bekerja sama dan berjuang bersama untuk menghindari kehancuran kelompok karena terbentuknya semangat kerjasama dalam kelompok. Nah, setiap anggota mulai merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota kelompok. Nah, setiap anggota kelompok mendengarkan dan mengidentifikasi pendapat satu sama lain. Tahap norming sendiri merupakan tahap di mana mulai terjadinya hubungan akrab dan kelompok mulai menyatu dengan adanya pengakuan sebagai identitas kuat. Tahap norming selesai ketika struktur kelompok menjadi solid dan kelompok sudah mengasimilasi serangkaian ekspektasi definisi yang benar atas perilaku anggota. Tahap performing. Performing adalah tahapan yang merupakan titik kulminasi di mana kelompok sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Tahap performing ditandai dengan semua anggota kelompok sudah mempunyai peran masing-masing dan dapat berfungsi secara penuh. Anggota kelompok saling bergantung satu sama lain dan berkomunikasi dengan rasa saling menghormati. Idealnya, dalam tahap performing, para anggota kelompok bekerja dengan penuh dedikasi, semangat, adaptif, dan harmonis. Nah, pada tahap performing, keberhasilan kelompok akan tampak dari prestasi yang ditunjukkan untuk kelompok yang bersifat permanen. Performing merupakan tahap terakhir dari pembentukan sebuah kelompok. Selanjutnya itu tahap adjourning. Pada tahap adjourning,
kelompok bersiap-siap membubarkan diri karena siap mengakhiri masa kerja. Maka fokus utama anggota di tahap adjourning adalah menyelesaikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan kelompok. Nah, di tahap ini, anggota kelompok dapat memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang merasa sukacita, ada maupun duka cita. Contoh perilaku individu dalam dan kelompok dalam organisasi. Nah, contoh kasus perilaku individu, seorang karyawan menunjukkan penurunan produktivitas akibat kurangnya motivasi. Ia merasa kerjanya kurang menantang sehingga tidak lagi merasa terlibat solusi. Manajemen memberikan peluang pengembangan seperti tugas baru atau peningkatan tanggung jawab yang sesuai dengan keterampilan dan minat karyawan. Nah, hal ini nih yang dapat membantu memotivasi dan meningkatkan keterlibatannya dalam pekerjaan. Contoh kasus perilaku kelompok di sebuah perusahaan teknologi, dua tim mengalami perselisihan karena ketidaksepakatan atas metode terbaik. Terus metode terbaik dalam mengembangkan proyek. Perselisihan ini menyebabkan terlambatan menurunkan moral anggota tim. Solusi, perusahaan dapat mengadakan mediasi untuk membantu kedua tim menyelesaikan konflik. Pemimpin proyek juga bisa dilibatkan untuk merumuskan metode yang menggabungkan aspek terbaik dari kedua pendekatan tersebut. Nah, kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia atau SDM syariah berupaya mengolah SDM berdasarkan prinsip hukum Islam dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan adil, melampaui sekadar kewajiban hukum dalam organisasi. Perilaku manusia sebagai anggota organisasi mencerminkan dasar perilaku organisasi. Setiap individu dalam organisasi memiliki perilaku unik yang dipengaruhi oleh lingkungan dan karakteristik pribadi. Nah, seperti kepribadian, persepsi, dan latar belakang. Perilaku kelompok yang didefinisikan sebagai aktivitas interaktif antara individu untuk mencapai tujuan bersama, terdiri dari kelompok formal dan informal. Kelompok formal, kelompok komando, dan kelompok tugas dibentuk oleh manajemen. Sementara kelompok informal, kelompok minat dan persahabatan ini terbentuk secara alami dari kebutuhan kontak sosial. Kelompok informal memiliki pengaruh signifikan pada perilaku dan kinerja individu. Dengan memahami perilaku kelompok dan individu, organisasi dapat membangun budaya kerja yang positif, meningkatkan kinerja, dan mendorong pengembangan kelompok karya yang positif. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.